Oke, halo semua, dan kali ini kita bakal memainkan MotoGP 24 gameplay untuk yang terakhir kalinya. Sebelum besok kita pindah ke MotoGP 25. Tepatnya di tanggal 30 April 2025 dengan Unreal Engine 5. Gila, panjang banget openingnya. Oke, di video kali ini kita bakal race terakhir untuk MotoGP 24. Dan kita bakal menggunakan Joan Mir ya. Kenapa pakai Joan Mir bukan yang lain? Karena ini merupakan terakhir kali kita melihat Repsol Honda di MotoGP game. Dan karena juga kemarin si Joan Mir ketika balapan di MotoGP Jerez, dia sempat merangsak di tempat ke-6. Tapi seperti biasa, rutinitasnya sebagai tukang pasir kembali terulang kan. Pokoknya kayak tiap balapan udah gak heran kalau Joan Mir bakal jatuh. Dan selalu kita nantikan Joan Mir akan jatuh. Dari zamannya dia di Suzuki, Honda, pokoknya wajib dia jatuh di tiap balapan. Ya mungkin beberapa kali dia finish. Dan sekarang kita bakal balapan di MotoGP Jerez. Ini merupakan beberapa hal yang gue tampilin ya, dari daftar rider hingga daftar track yang masuk di MotoGP atau di kalender MotoGP 24. Nah, di MotoGP Jerez kali ini cuaca cerah dengan suhu trek 40 derajat. Sebenarnya kalau kita melihat kepada review yang udah kita bahas kemarin ya, meskipun kita nggak main tapi itu adalah review yang full detailnya, bisa kita melihat gambaran-gambaran MotoGP 25 sekilas, terutama soal grafik nih yang udah pakai Unreal Engine 5. Sebenarnya kalau dari 3D modelsnya, bentukan wajah, terus bentukan motor, kalau kita perhatiin itu nggak ada perubahan. Nah, yang diimprove dari Unreal Engine 5 itu apa? Ya, kalau dari pendapat gue pribadi itu adalah lightning-nya. Karena lightning di 3D itu berpengaruh banget cuy. Semakin bagus lightning atau pencahayaan, maka bakal semakin terkesan nyata untuk tiap game. Oke, sekarang kita udah tiba di starting grid. Kemudian kita setting dulu pakai settingan lemang. Kalau udah, langsung saja kita menuju ke sesi race MotoGP Jerez bersama Joan Mir di last race kita untuk MotoGP 24 game. Oke semua, dan inilah dia last race kita di MotoGP 24 bersama Joan Mir. Untuk MotoGP Jerez, it's on the way. Full gas saja menuju tikungan pertama. Nampak jelas ini serangan dari rival cukup mengganggu. Tapi tenang saja, kita bakal perlahan untuk terus merangsak step by step. Satu persatu akan segera kita susul. Maverick masih mendefend, dan kini langsung kita libas dua berlian. Namun Espargaro cukup memberikan sebuah perlawanan sehingga sekarang dia kembali mengovertake untuk posisi ke-8. Masih Espargaro mendefend, dan kini Joan Mir mencoba melawan tapi dia di defense. Oke, kita malah terlalu dalam ngambil tikus sehingga kita malah mengejar gravel, dan kembali kita menyusul namun kontak dengan Alexis Espargaro. Nah kayak begini biasanya kita bakal dikasih peringatan dari MotoGP Steward. Tikungan ke-6 atau Dani Pedrosa Corner, tempat di mana Fabio Quartararo kemarin jatuh di sprint, dan tikungan ke-7, kemudian tikungan 8 yang mana Marc Marquez kemarin jatuh di kamera Riven, yang dia masih mencoba melawan Pecco Bagnaia di sini. Dia jatuh dan alasnya pun si Marquez belum pastiin. Dia kayak bingung, nggak tahu kenapa kok bisa jatuh. Tapi wajar saja karena namanya balapan itu apapun bisa terjadi. Kadang yang namanya crash itu udah di bawah alam sadar. Kita nggak tahu pasti gimana kejadiannya. Tiba-tiba udah kepleset dan jatuh aja. Oke, last corner, dan kali ini lap pertama udah usai. Joan Mir masuk di tempat ke-8. Nah, kira-kira bisa nggak nih kita mampu mendapatkan tempat ke-6 di MotoGP kali ini, di race kali ini? Masih Maverick di belakang dan Fabio Quartararo di tempat ke-10. Nah guys ya, selama kita bermain MotoGP 24, waktu gue ngecek di Steam itu ternyata untuk jumlah jam permainan yang udah gue lakuin di Steam dengan MotoGP 24 itu udah mencapai waktu 293 jam. Jadi selama MotoGP 24 rilis, gue main game ini
sudah hampir 300 jam, tepatnya 293 jam. Dengan total 40 pencapaian dari 50. Oke, Maverick cukup mengerikan. Dan kini Espargaro juga nyusul mengovertaking Joan Mir. Kita mencoba melawan balik di sini, bisakah? Kita block pass, masih di defense oleh Espargaro, tapi dia nggak buka ruang sehingga sekarang Joan Mir masuk dan merangsak di tempat ke-9. Namun untuk gap dengan Maverick sekarang udah mulai menjauh. Dan Ligia yang ada di tempat ke-7 juga udah jauh, dan gap kita dengan leader yakni Jorge Martin itu dengan jarak 5 detikan. Kita sadar diri kenapa nggak bisa kenceng, karena kita pakai Honda yang notabene motor yang nggak akan pernah bisa menang untuk MotoGP tahun ini. Ya sadar diri secara performa mereka kurang stabil, tidak se-powerful Ducati. Seorang Marquez saja nggak mampu ngebuat Honda juara lagi ketika era 2 tahun terakhir. Oke, last corner atau Jorge Lorenzo corner. Masih ada Fabio Quartararo di belakang dan Francesco Bagnaia meraih fastest lap of the race. Kita bermain MotoGP 2 sudah mencapai 40 pencapaian set dari 50, dimana yang sebelum ini gue belum dapetin. Mungkin kita harus main online race ya beberapa kali, itu bisa membuka seluruh pencapaian atau achievement. Nah guys ya, untuk MotoGP 25 itu sendiri nanti rilis kemungkinan jam 3 atau mungkin jam 4 ya, di tanggal 30. Soalnya beberapa kali MotoGP game rilis itu pasti di jam segitu. Gue masih penasaran kira basicnya kayak gimana. Kalau soal penampilan visual terus UI fitur-fiturnya kita udah tahu, udah bertebaran muncul di sosial media atau mungkin di YouTube. Tapi kalau untuk basicnya itu nggak bisa kita lihat secara langsung. Kita harus nyobain secara langsung untuk ngelihat perbandingannya. Dan mungkin kalau kalian setuju, kita bikin komparasi antara gameplay MotoGP 24 dengan MotoGP 25 atau direct comparisonnya. Mungkin kalian setuju bisa langsung aja kalian bilang di bawah ya, kita bikin apa enggak. Dan sebenarnya untuk pemilik atau player konsol yang ada di PS5 atau mungkin Xbox ya, itu udah bisa ngedapetin early gameplay dari MotoGP 25. Karena seperti biasa kalau main Sony itu ngerilis gamenya pasti lebih dulu di versi Sony, di versi PS atau di versi konsol. Dan terus jelang 1-2 hari nanti barulah rilis yang versi PC atau versi Windows. Dan dulu nggak pernah berubah sih. Pengennya sih ada early access kan, yang kita dapetin dari Milestone. Cuman entah kenapa sampai saat ini gue nggak pernah nembus untuk langsung dapat early access. Segala macam cara gue coba dan nggak ada respon. Tapi ya oke, nggak masalah. Yang penting mereka tetap ngebikin gamenya ada improvisasi. Dan kalau soal harga nanti di MotoGP 25 belum ada info pasti berapa harga di Steam. Tapi kalau kita ngelihat dari harga game Milestone yang kemarin baru rilis yakni Super 25 atau SX25 itu harga sekitar 800 ribuan sampai sejutaan lebih. Jadi ya kemungkinan untuk harga dari MotoGP 25 juga bakal ada di rentang segitu. Tentu mahal banget sih asli. Tapi ya mau gimana lagi, dolar juga naikkan di Indonesia. Oke, sekarang kita agak melebar dan Jorge Martin crash. Kini Fabio Quartararo memberikan perlawanan kepada Joan Mir. Kali ini masih Fabio Quartararo memberikan attack kepada Joan Mir, namun Joan Mir masih mampu bertahan dan Jorge Martin out of the race. Lap keempat masih berlangsung, namun ancaman sangat mengerikan yang mana Fabio Quartararo tadi hampir aja bisa mengalahkan kita di sektor 3, tepatnya dari turn ke-6, 7 dan juga ke-8. Kembali di last sektor, lap keempat masuk perlahan. Keep fokus, keep fighting, dan kini Francesco Bagnaia menjadi race leader. Pedro Acosta 2 dan Marc Marquez di tempat ketiga. Kita agak melebar dan kembali ke racing line. Apakah Fabio Quartararo melawan? Benar saja, tapi di lurusan Honda akan segera menyusul. Gila, udah lama nggak ngelihat Honda sama yang battle di race seperti ini cuy. Ya meskipun bukan untuk posisi pertama cuy. Oke, sekarang kita masih stay di tempat ke-8. Kalau soal harga lagi, sebenarnya di beberapa website yang ada di internet udah nyediain pre-order dari MotoGP 25 versi PC dan harganya ya sudah segitu. Harganya sekitar 800 ribuan sampai sejutaan.
Harga di PlayStation Store juga sekitar segitu sih, jadi nggak terlalu jauh berbeda. Cuman kalau kita bandingin sama harga dari MotoGP 20 tuh udah jauh sekali. Oke, ada serangan dari Espargaro yang kini meng-overtaking Joan Mir untuk merebut posisi ke-9, dan kini datang lagi Franco Morbidelli. Kita blok pas Espargaro, kita melebarkah? Dan benar saja kita melebar. Kembali ke racing line, dan kini 4 riders langsung mengakuisisi tempat yang kita raih, dan sepertinya Marco Bezzecchi terjatuh setelah melewati tikungan ke-7. Sayang banget dia udah fight di tempat ke-10 malah crash. Dan kini Franco Morbidelli kita overtaking. Giliran Fabio Quartararo yang kini akan segera menjadi makanan dari Joan Mir. Honda versus Yamaha. YZR M1 versus Honda RC2 13V. Here we go, inilah dia last sektor 2 tikungan terakhir. Joan Mir menyerang, Fabio Quartararo kita overtaking. Dan sekarang Joan Mir kembali di tempat ke-9. Last corner, lap kelima telah usai. Memasuki lap ke-6. Final lap, final battle. Kita mencoba light braking di tikungan pertama. Gap semakin rapat. Akankah Alexis Espargaro bisa dikalahkan oleh Honda atau dengan Joan Mir di sisa race MotoGP Jerez di MotoGP 24 gameplay? Yang jelas kalau soal G25 gue berharap biasanya nggak ngecewain, dan semoga aja basicnya nggak jauh beda sama MotoGP 24, karena seperti yang kalian tahu banyak player MotoGP game yang paling suka sama MotoGP 24, terutama soal fisiknya. Terlepas dari bag nomor start yang kekecilan cuy, dan juga helm yang terlalu kecil seperti helm Suomi dan juga helm Sui yang kurang sesuai dengan ukuran shell aslinya. Tapi nggak masalah, yang penting musiknya nyaman dan enak buat dimainkan. Karena ya tujuannya orang main game ya pasti cari hiburan. Cari apa lagi? Kecuali emang yang basicnya player e-sport yang main game untuk mencari tantangan. Dan saat ini entry corner di tikungan ke-9 di Angel Nieto Corner. Sepertinya yang kita tahu saat ini untuk Espargaro nggak akan bisa kita kejar karena gapnya terlalu jauh. Gapnya 0,7, dan dengan jarak segini dan tinggal 1 sektor lagi udah mustahil banget buat kita kejar. Tapi it's okay, gak masalah. Yang penting kita udah berjuang bersama Honda dan tidak terjatuh layaknya Jorge Martin, layaknya si Joan Mir di balapan MotoGP. Dan guys, inilah dia crossing the line terakhir kita di MotoGP 24 gameplay sebelum masuk ke MotoGP 25. Oke, selamat tinggal MotoGP 24 dan semoga game terbarumu bisa lebih bagus lagi. Ada improvisasi soal fisik dan juga yang lainnya. Dan semoga AI juga nggak ngawur dan bisa bersaing di barisan depan layaknya para pembalap MotoGP yang asli. Smooth tanpa harus ada embel-embel bug yang cukup menjengkelkan. Oke guys, besok kita bakal lanjut tapi gameplaynya MotoGP 25. Cuman untuk jam tayangnya nggak tahu pasti karena biasanya untuk jadwal rilis dari game MotoGP Milestone itu kisaran jam 3 atau mungkin jam 4 sore. Ya mungkin malam kita bakal tayanginnya. Yang penting gue gak ada halangan dan bisa ngebikin kontennya. Jadi kalau gitu semuanya terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.